Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah sampai kepada menulis artikel ilmiah populer, di mana pada tahap akhir siswa direfleksi, lalu ditemukanlah masih dalam kesulitan dalam menulis artikel ilmiah populer. Maka hari ini dengan tujuan siswa untuk bisa menulis artikel ilmiah populer dan melakukan revisi sesuai dengan artikel yang mereka buat. Berikut proses pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membuat revisi daripada revisi tahap kedua, sekaligus untuk melihat sampai di mana kemampuan kamu dalam menulis artikel ilmiah populer yang sudah kamu lakukan. Oke, tapi sebelum memulai kita doa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah ini seperti yang kamu lihat adalah menulis artikel tahap revisi, ya, tahap revisi. Dan apa saja yang akan kita lakukan pada hari ini? Ini dia. Yang pertama, kamu harus tahu bahwa tahapan kita pada hari ini sudah sampai kepada yang kemarin kita sudah menulis, tetapi indikatornya berbeda hari ini. Ya, kalau kemarin yang penting kamu tahu dulu langkah-langkah dalam membuat, kan? Langkah-langkahnya seperti apa? Masih kan langkah-langkahnya? Masih. Kemudian caranya, cara mendapatkan informasi atau mendapatkan data. Ada berapa cara? Ya, yaitu dengan wawancara, kuesioner, melihat tulisan orang lain. ya. Sudah kamu lakukan belum? Masa? Karena ternyata setelah ibu baca hasil artikel kamu masih ada yang belum melakukan. Yang pertama, ada yang belum memberikan bukti-bukti referensi. Nah, karena bukti-bukti referensi dalam artikel ilmiah itu penting, walaupun cuma sedikit. Ya, ini yang ditekankan kemarin. Nah, kemudian selanjutnya indikatornya. Hari ini kamu mampu melakukan revisi. Sekarang sudah lihat tulis mengenai hasil koreksi sudah ibu koreksi, sudah. Tapi tugas kamu ngapain lagi? Revisi lagi. Revisi ngapain? Kalau ada kurang, ditambahkan. Kalau sudah oke, sudah bagus, sudah semuanya mantap, nanti ada kriterianya. Mantapnya seperti apa, Bu? Mantapnya ada kriterianya. Oh, saya sudah dapat semua kriterianya. Kalau kamu sudah dapat semua kriteria itu artinya nanti yang sudah oke ini kita mau angkat, ya, menunjukkan aksinya nyata. Ini untuk yang nomor 2 ini untuk yang sudah melalui nomor 1. Sudah mantap. Sebelum proses belajar pada tahap revisi terhadap tugas artikel yang telah ditulis siswa sebagai bentuk umpan balik ini dilakukan, telah pula dilakukan refleksi yang hasilnya menunjukkan bahwa 56,4% siswa merasa masih belum mampu menulis artikel ilmiah populer dengan baik. Atas alasan inilah, saya sebagai guru menganalisis jenis kesalahan dalam menulis yang sering dilakukan oleh siswa. Maka, saya membuat kriteria artikel ilmiah populer sesuai dengan ciri-cirinya yang terdapat di dalam artikel ilmiah populer tersebut. Di antaranya, yang pertama, terdapat penulis atau pendapat penulis yang disebut juga dengan opini penulis. Yang kedua, memiliki bukti referensi. Yang ketiga, mudah dipahami, artinya menggunakan kalimat efektif dan tidak ambigu. Yang keempat, relevansi isi dengan topik dan judul. Kelima, paragraf tertata dengan baik. Dan keenam, kelengkapan struktur, diantaranya terdapat pendahuluan, isi, dan penutup. Kriteria artikel ilmiah populer ini dimaksudkan untuk memberikan umpan balik kepada siswa agar siswa kemudian merevisi artikelnya masing-masing
dengan memperhatikan kriteria yang saya sebutkan ini. Dengan demikian, hasil yang ditunjukkan oleh siswa sudah lebih baik dan sudah memenuhi kriteria yang diinginkan. Kriteria artikel ilmiah populer. Kriteria artikel ilmiah populer yang nanti kamu bisa lihat sama-sama. Ya, ada ya artikelnya. Lihat semua artikel masing-masing. Pandang-pandang dulu. Pandang, dilihat, ditelaah. Sudah dapat belum semua kriteria ini? Yang pertama, terdapat pendapat penulis atau opini penulis. Nah, jadi ini fungsi kriterianya. Lanjut ya. Kriterianya yang pertama terdapat pendapat penulis. Pendapat siapa itu penulis? Kita. Kamu ada nggak pendapat kamu? Rata-rata ibu kita sudah ada. Aman. Ini aman, rata-rata sudah ada. Jadi tulisan yang ibu baca, dia bangun rata-rata itu. Yang kedua memiliki bukti atau referensi. Mengaku belum ada. Coba katakan siapa yang belum ada. Ayo. Ibu. Kenapa ini terjadi? Karena kamu terbuai ya, terbuai menuliskannya dengan isi hati kamu. Tidak bisa, nggak bisa kita susah hati kita dengan isi hati kita saja. Harus kamu memantau isi kamu itu yang namanya karya ilmiah, ya, ilmiah ini, yang namanya sesuatu yang ilmiah biasanya lebih banyak bukti lebih bagus. Buktinya dari mana? Buktinya dari penelitian, cari data, wawancara, kuesioner. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bla 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 dikatakan bahwa kebersihan memang sebaiknya bla bla bla. Yang kamu wawancarai juga harus orang yang memiliki keahlian dalam bidang itu. Asal kamu wawancarai atau orang yang mengetahui, memiliki informasi pengalaman di lapangan tentang itu. Kuesioner digunakan untuk mencari data apa yang sebenarnya terjadi pada lingkungan itu, kebenarannya seperti apa. Apakah memang benar di lingkungan 8C sudah dilakukan kebersihan dengan benar? Survei buat kuesioner. Di 10 orang dari misalnya 6 orang dari 10 orang mengatakan benar bahwa kelas 8 sudah melakukan sesuai dengan konsep Adiwiata, maka berarti akurasinya sudah tercapai lebih dari 60% misalnya. Nah, dari data survei di lapangan didapatkan bahwa 60% dari responden mengatakan bahwa kelas 8C sudah layak menjadi kelas Adiwiata. Dengan demikian bahwa benarlah kelas Adiwiata di kelas 8C sudah terlaksana dengan baik. Itu mana nanti bukti-bukti kuesionernya apakah perlu di enggak? Jadi kalau misalnya kamu untuk kalau ada orang yang mempertanyakan mana artikel kamu mengatakan di berita kamu melakukan kuesioner, ya mana kuesionernya? Dia tanya baru kamu tunjukkan kuesioner. Tapi bukan maksud dilampirkan di dalam itu, tidak. Karena ini kan artikel ilmiah populer, ya. Kalau ilmiah saja baru dilampirkan. Yang di kemarin proyek baru dilampirkan. Nah, kemudian mudah dipahami. Nah, kalau rata-rata ini gampang karena kamu adalah memakai bahasa yang biasa sehari-hari. Kamu sebagai siswa pelajar masih memakai bahasa yang sehari-hari, sehingga ini rata-rata yang sudah mudah dipahami. Tapi mudah dipahami ini tidak hanya pakai bahasa sehari-hari, tapi juga kalimatnya harus efektif. Subjek, predikat, objeknya masih banyak yang belum sesuai. Loh, misalnya saya mau makan. Subjeknya mana? Saya mau makan. Makan mau saya. Bagus nggak? Ya. Banyak kamu yang membuat kalimat itu tak beraturan subjek predikatnya. Jadi salah satu rumus kalimat itu menjadi efektif adalah subjeknya di depan. Terutama di awal paragraf. Tidak boleh di awal paragraf adalah kata sambung kata depan. Harus kata benda atau kata-kata yang menunjukkan subjek. Oke?
hindari kata-kata berdasarkan. Artinya tidak boleh di awal paragraf melupakan kata sambung atau kata Kemudian tidak ambigu. Ambigu itu maksudnya apa? Tidak membingungkan. Memiliki makna ganda. Saya nampak beruang. Apa artinya? Saya lihat beruang. Ambigu kan? Ya. Beruang bisa jadi punya Uang. beruang bisa jadi hewan Uang. ambigu kan? Maka mana yang supaya nggak ambigu? Saya nampak hewan beruang supaya orang tidak menjadi ambigu. Ditambahkan. Jadi bagaimana caranya kalimat itu menjadi efektif, tidak ambigu? Perhatikan tata cara kamu dalam berbahasa. Karena dengan bahasa tulisan memang itu sangat penting. Nanti kamu seterusnya akan membuat karya-karya tulis dan ini menjadi penting. Efektif. Kemudian relevansi. Apa maksudnya relevansi? Apa maksudnya relevansi? Relevan itu apa? Sesuai. Itu relevan. Relevansi isi dengan topik dan judul. Ada ibu baca, ya itu kalian masih ada ternyata yang dia tentang misalnya tentang sampah, di dalamnya tiba-tiba misalnya manfaat membuang sampah, tapi di dalamnya akibat dari membuang sampah. Sama nggak kira-kira? Judulnya manfaat membuang sampah. Kira-kira manfaatnya apa? Bersih. Supaya tidak terjadi banjir, supaya tidak terjadi nyamuk, DBD, supaya tidak terjadi bla bla bla, kan gitu kan? Tetapi di dalam tulisan artikel dia itu bukan manfaat, akibat. Akibatnya bisa mengakibatkan banjir, kan beda kan? Artinya dia konsep, ide atau gagasannya tidak relevan, tidak sesuai. Dia mau nak buat apa, ternyata yang diceritakan apa. Beda kan? Penulisan artikel dunia populer. Gimana sih caranya menulis artikel dunia populer? Nah, saya secara singkat akan menjelaskan bagaimana kita menuliskan atau membuat sebuah artikel dunia populer. Mari kita simak penjelasannya. Apa kurangnya di kamu? Ya, artikel kamu apa? Oke, saudara-saudara sekalian, ini adalah topik kita pada kali ini. Bagaimana membuat artikel ilmiah populer. Nah, apa itu artikel ilmiah populer? Artikel ilmiah populer adalah artikel yang ditujukan untuk publik yang bukan hanya kaum akademis. Jadi ini menulis untuk orang-orang di luar sana yang bukan mahasiswa, bukan dosen, mungkin pegawai kantor, mungkin abang gojek, ya, mungkin di perguruan tinggi. Nah, artikel ini ditujukan untuk mereka baca dan mereka pahami. Nah, yang kedua adalah memuat sebuah argumen dan elemen-elemen pendukung argumen tersebut. Perhatikan kata argumen di sini saya terbalik dengan maksud bahwa ini adalah suatu konsep yang penting di dalam artikel ilmiah populer. Jadi ketika Anda menulis artikel ilmiah, itu harus ada argumennya. Inti yang sedang Anda perdebatkan, inti yang sedang Anda coba yakinkan kepada pembaca. Oke, baik, kita mulai.
Proses pengisian LKPD. Proses ini dilakukan hanya kepada siswa dengan kriteria belum mampu membuat tulisan artikel ilmiah populer karena masih bingung atau belum paham, dan yang sudah mulai membuat namun terhenti di tengah jalan. Hal ini dilakukan karena di dalam LKPD tersebut sudah ada urutan di mana urutan ini bisa membantu mereka untuk mengisi satu demi satu paragraf yang harus mereka buat ketika menulis artikel ilmiah populer. Dengan demikian diharapkan nantinya menjadi satu kesatuan paragraf artikel dan keterpahaman siswa bisa lebih konkret lagi dalam mencapai tujuan. Balik kita ke LKPD ini, ya. Di dalam LKPD ini nampak di sini LKPD 844. Ini seharusnya sudah kita kerjakan karena memang sudah dilalui, ya sudah, karena etika sudah dibuat, menentukan topik sudah, menentukan tujuan sudah kan ini, ya kan? Nah, tapi kan tidak dibuat di dalam LKPD. Gitu ya. Nah ini wawancara, kuesioner dan membaca tulisan orang lain, apakah ada gitu kan? Ini yang tadi kita sudah sebutkan, Bu, saya kurang, ternyata saya belum ada referensi. Nah ini. Kemudian menuliskan pendapatmu tentang topik yang akan dibahas, dapat satu atau beberapa kalimat. Nah pendapat sudah ada semua nih. Nah ini sudah. Lalu kamu sudah asesmen, kemarin kan sudah ulangan dan sudah refleksi. Tadi malam Ibu kirimkan refleksinya menunjukkan bahwa di menulis artikel kamu belum maksimal. Maka hari ini kita koreksi. Nah, setelah kita koreksi, inilah yang mau kita kerjakan. Ada yang sudah paham mengatakan, ada kan? Karena memang semua kriteria yang ditunjukkan tadi sudah ada semua. Coba angkat tangannya yang sudah ada semua kriterianya di dalam artikelnya. Sudah ada referensi, sudah ada pendapat dia, sudah ada Ibu ada buat sih beberapa orang sudah oke. Ada kan yang sudah paham referensinya, ada kan? Siapa di Bang yang buat sudah paham? Kita sepakat kita mau samakan semua revisi gitu. Ya, nggak usah aksi nyata dulu. Oke, nggak apa-apa. Kamu yang merasakan kamu masih mau revisi dulu atau aksi nyata. Ya, nah kalau revisi gambaran ini mengisi LKPD yang 44B. Halaman berapa itu? Korek ke bawah. Ya. Nah, kamu di sini melakukan revisi, petunjuknya adalah kita ingat kembali artikel ilmiah populer itu perlu struktur yang baik. Apakah struktur di artikel kamu sudah ada pendahuluan, isi dan penutup? Kemudian yang kedua, ciri-cirinya yang tadi, kriteria yang 1, 2, 3, 4, 5 ditambah struktur ini, berarti ada 6. Kemudian jawab pertanyaan ini. Kamu jawab, tulis jawabannya di buku tulis sekarang. Yang pertama, tulis kalimat definisi yang kamu buat dalam artikelmu. Ada tidak? Contoh definisi seperti ini. Ada nggak kamu di dalam artikel kamu kalimat definisi? Kalau ada, tuliskan. Kalau kamu tidak mau menuliskan kembali, cukup kamu contreng. Saya sudah ada. Kriteria 1. Kemudian menulis definisi, tulisan dapat dilanjutkan dengan definisi lainnya. Kalau ada definisi tentang misalnya topik kamu kebersihan, kamu definisikan kebersihan itu apa. Tapi kamu mau definisikan juga tentang sampah organik itu apa, karena memang pembahasan kamu tidak hanya tentang kebersihannya, tapi ada tentang organiknya juga, maka boleh kamu definisikan juga gitu. Jadi boleh banyak definisi yang sesuai dengan topik kamu. Oke? Jadi boleh ditambah definisinya supaya banyak. Ya. Kemudian setelah kamu sudah dapatkan definisi lainnya, ada bukti. Harus ada bukti referensi. Dari mana? Dari internet,
tuliskan di bawah dari paragraf artikel kamu. Nanti di rumah tinggal disalin dengan perbaikan. Oke? Atau langsung mau diketik di Microsoft Word seperti dia ketik di Microsoft Word, jadi dianya boleh langsung. Kemudian dilanjutkan dengan menulis argumen atau opini. Kalau argumen opini udah ada semua kan? Sudah, oke. Kemudian kamu ya menuliskan referensi atau opini kamu. Setelah kamu menuliskan ini, dapat menambahkan tulisan pendukung yang lainnya yang relevan. Jadi boleh ditambahkan lagi, boleh tidak hanya membahas tentang sampah organiknya, mungkin kebersihannya luas, bisa tentang membersihkan drainase misalnya. Nah, tapi tentu kamu lihat, oh judulnya tentang kebersihan, berarti pokoknya jangan lari dari itu, masih ada hubungan. Nah, kemudian kamu simpulkan. Nah, kamu yang masih belum membuat ITER, kalau kamu belum membuat artikelnya, maka kamu tulis jawabannya di sini. Ya, LKPD ini kamu tulis pertanyaannya di buku tulis, ini tulis. Kamu tulis pertanyaannya, kamu tulis jawabannya. Kamu tulis pertanyaannya, kamu tulis jawabannya. Setelah kamu tulis masing-masing jawaban dari berapa soal nih? 4 soal ya, 4 soal, baru di soal terakhir kamu salin kembali yang kamu tulis sebelumnya, salin menjadi satu paragraf, satu teks yang utuh. Maka itulah artikelnya. Oke, itu. Jadi kamu jawab aja pertanyaan ini. Kalau kamu kesulitan untuk yang merasa kesulitan membuat langsung menjadi satu teks. Kalau sudah terjadi satu teks, kamu tinggal revisi hari ini. Hari ini diharapkan semua sudah ngerti. Kalau yang sudah kami udah mantap, kami bawa laptop mau buat aksi nyata. Apa aksi nyata yang bisa kamu buat? Aksi nyata yang hari ini boleh kamu buat adalah ini. Ya, kamu bisa membuat yang namanya drama. Apa dramanya? Artikel yang kamu buat didramakan tulisan kamu. Nah, ya, misalnya tentang kebersihan tadi, kamu bisa membuatnya dalam bentuk drama, bisa dalam dipresentasikan, boleh. Artikel kami adalah berjudul ini. Kami begini-begini. Kan artikel itu bisa satu kelompok ada 5 orang. Satu kelompok 5 orang ini yang artikel sudah oke, boleh dipilih salah satu yang paling bagus lalu didramakan. Ada pertanyaan? Jadi pilih, mau belum aksi nyata Bu, masih perbaikan, silakan. Perbaikannya saya sudah langsung aja teks itu saya ubah Bu, boleh. Tapi saya belum buat tuh sama sekali. Saya mau jawab pertanyaan yang 4 itu dulu biar saya nggak bingung, boleh. Sebelumnya, coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Oke, turunkan tangannya, turunkan. Apa harapan kamu
satu orang. Siapa harapan kamu untuk selanjutnya, pembelajaran kita selanjutnya? Ayo. Oke, harapan saya untuk besok adalah setiap kelompok harus memberikan artikel-artikel yang sesuai dengan ilmu populer dan wajib bekerja agar semuanya dapat mengerti dan pekerjaan kali ini lebih efisien dari sebelumnya. Tanganlah, Andre. Jadi besok tunjukkan artikel yang sudah direvisi. Udah bagus atau belum? Oke, sekian dan terima kasih. Kita akhiri dengan doa dulu tuh ya, doa ya. Kita jadi awal dengan doa, maka diakhiri dengan doa. Untuk akhiri kita berdoa beragama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke.